Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Gita Puspita, NIM 2106022, Prodi Manajemen Informasi Kesehatan kelas 1B. Baiklah, di sini saya akan membagikan tutorial pembuatan jaringan menggunakan aplikasi Cisco. Langkah pertama yang kita butuhkan adalah router. Setelah itu kita membutuhkan dua switch, satu switch di gedung A dan satu switchnya lagi di gedung B. Selanjutnya kita membutuhkan dua buah server, satu server di gedung A, satu server lagi di gedung B. Selanjutnya di gedung A saya kasih dua PC, dan di gedung B saya kasih satu PC. Selanjutnya kita membutuhkan satu akses point. Di akses point saya hubungkan satu buah smartphone dan satu buah tablet. Langkah yang selanjutnya kita hubungkan menggunakan kabel strike. Yang pertama saya hubungkan switch A dari gedung A ke router. Selanjutnya saya hubungkan lagi switch dari gedung B ke router. Selanjutnya hubungkan server A ke switch yang ada di gedung A. Begitupun di gedung B. Maaf, saya ulangi lagi. Saya hubungkan dari server ke gedung B. Selanjutnya saya hubungkan lagi PC ke switch untuk gedung B. Kita hubungkan juga PC ke switch. Selanjutnya saya hubungkan akses point ke switch. Langkah selanjutnya saya aktifkan router. Saya klik config. Di sini yang terlebih dahulu saya aktifkan pada bagian gedung A. Saya klik fast internet 0/0. Klik on. Masukkan IP. Di sini di gedung A saya masukkan IP kelas A, yaitu di sini saya masukkan 20.20.22.1. Selanjutnya klik subnet mask. Selanjutnya kita masuk ke fast internet 0/1 untuk mengaktifkan yang ada di gedung B. Saya klik on. Di sini IP address-nya saya kasih IP kelas B, yaitu saya kasih 128.20.22.1. Klik subnet mask. Setelah itu klik close. Selanjutnya kita beralih ke server. Di sini server A dari gedung A. Saya klik desktop, IV configuration. IP address-nya yang tadi hanya diubah, blok terakhir saja yang diubah, yaitu di sini blok terakhir saya ubah menjadi 2. Klik subnet mask, default gateway yaitu IP dari router. DNS server, IP dari server. Selanjutnya saya beralih ke service.
Di sini di service yang pertama ada HTTP yang nomor 5, saya klik edit dan saya edit tulisan welcome to sampai open tadi saya hapus dan saya ubah menjadi selamat datang di tugas Jarkom Anggun server 1. Saya klik save, setelah itu klik yes. Setelah itu kita lanjut ke DHCP. Yang di sini DHCP-nya saya klik on. Default gateway-nya saya ubah menjadi IP dari router 20.20.22.1. DNS servernya yaitu IP dari server 20.20.22.2. IP address-nya saya start menjadi 20.20.22. Di sini blok terakhir saya start menjadi 10. Setelah itu maksimum numbernya saya batasi menjadi 50. Setelah itu saya klik save. Setelah menyelesaikan di bagian DHCP, saya beralih ke DNS. Saya klik on. Setelah itu name-nya saya beri anggun.com. Address-nya yaitu IP dari server pertama 20.20.22.2. Klik add. Setelah itu saya langsung beralih ke email. Email di sini domain name-nya yaitu dari nama DNS yang telah kita berikan terlebih dahulu tadi, yaitu anggun.com. Klik set. Setelah itu usernya di sini karena di gedung A ada 2 PC, jadi usernya saya bikin 2. Yang pertama saya bikin pau dan passwordnya saya kasih pau. Setelah itu saya klik tanda tambah. User yang kedua untuk PC kedua di sini saya bikin bapau. Passwordnya juga bapau. Klik tambah. Setelah menyelesaikan semuanya kita close. Setelah itu kita beralih ke PC pertama. Langsung klik desktop, IP configuration. Setelah itu kita alihkan dari static ke DHCP. Kita tunggu. Setelah semuanya telah terisi, kita klik close dan beralih ke PC kedua. Lakukan hal yang sama dengan PC pertama tadi, alihkan. Setelah itu saya close dan sebelum kita beranjak ke server kedua atau gedung B, di sini pertama saya atur dulu email. Saya coba email di PC pertama, yaitu your name pau, email address pau@anggun.com. Setelah itu incoming mail server yaitu IP dari server 20.20.22.2. Begitu juga yang di bawahnya 20.20.22.2. Selanjutnya username di sini saya tadi menggunakan pau. Passwordnya pau. Saya klik save terlebih dahulu. Setelah itu saya klik close. Saya lanjutkan mengatur email di PC kedua. Your name yaitu bapau, email address bapau@anggun.com. Selanjutnya incoming mail server, IP dari server, begitupun yang outgoing mail server.
Saya di sini outgoing mail server telah diisi seperti yang di atas. Selanjutnya username yaitu Bapau dan passwordnya juga Bapau. Saya klik save. Setelah itu tampilannya seperti ini. Saya klik compose. Tuh email PC yang pertama tadi, pau@anggun.com. Selanjutnya subjek, di sini saya tulis saja tes. Setelah itu saya tulis pesannya, hai Pau. Saya klik send. Setelah itu saya klik close dan saya cek di PC pertama. Klik email. Setelah itu klik receive. Lihat di sini ada email dari Bapau. Di sini kita juga bisa membalasnya, yaitu klik reply. Di sini saya balas, hai juga Bapau. Saya klik send. Setelah itu saya close. Karena saya takut ragu, saya coba cek. Saya coba mengpingkan dari maaf. Saya lanjutkan. Dikarenakan di gedung A telah kita selesaikan kecuali akses point. Di sini saya langsung beralih ke server kedua. Saya klik desktop, IP configuration. Di sini IP-nya kita samakan ke router yang menghubungkan bagian gedung B tadi, yaitu 128.20.22.2 dikarenakan satu tadi kepunyaan dari router. Selanjutnya saya klik subnet mask. Setelah itu default gateway yaitu IP dari router 128.20.22.1. Selanjutnya DNS server yaitu IP dari servernya sendiri, yaitu 128.20.22.2. Setelah ini saya langsung beralih ke service. Lakukan hal yang sama seperti yang di gedung A tadi. Di sini saya klik edit, saya hapus dan saya ganti teksnya menjadi selamat datang kembali di tugas Jarkom Anggun server 2. Saya klik save. Setelah itu saya klik yes. Setelah ini selesai, saya beralih ke DHCP. Di sini saya klik on. Setelah itu default gateway-nya yaitu IP dari router 128.20.22.1. Selanjutnya DNS server, IP dari server 128.20.22.2. Di sini di blok ketiga dan keempat star IP saya ubah dari 0 menjadi blok ketiganya saya kasih 22 sesuai dari IP tadi. Setelahnya blok keempat di sini saya mulai dari 10. Selanjutnya maksimum numbernya saya batasi menjadi 50 juga seperti yang di gedung A. Saya klik save. Setelah itu, setelah menyelesaikan yang di DHCP, saya beralih ke DNS. Saya klik on. Setelah itu name-nya saya bikin puspita.com.
Setelah itu addressnya yaitu IP dari server 128.20.22.2. Klik add. Setelah itu kita beralih ke email. Email di sini domain name-nya puspita.com. Klik set. Setelah itu usernya, dikarenakan tadi di gedung B servernya karena di gedung B PC-nya cuma satu, jadi usernya di sini saya bikin satu saja, yaitu saya bikin Gita, dan passwordnya juga saya bikin Gita. Klik tambah. Setelah ini selesai, kita close dan kita beralih ke PC. PC-nya langsung klik desktop, IV configuration, klik DHCP. Tunggu. Setelah selesai semuanya, bisa langsung kita close. Setelahnya kita klik email. Di email di sini your name. Tadi your name-nya saya bikin Gita, di sini saya bikin Gita juga. Email address yaitu gita@anggun.com. Setelahnya incoming mail server yaitu IP dari servernya 128.20.22.2. Begitupun dengan outgoing mail server 128.20.22.2. Username yaitu Gita, passwordnya juga Gita. Klik save. Setelah itu saya klik close. Karena yang di sini sudah selesai semua, sebelum lanjut saya atur terlebih dahulu akses poinnya, yaitu klik config, pilih port 1. Di sini default saya ganti menjadi Anggun. Terus pengamannya saya klik WPA2 PSK. Saya beri kata sandinya 1 sampai 8. Setelah itu klik close. Nah, itu kita beralih ke smartphone. Smartphone di sini saya klik config, setelah itu saya klik wireless. Setelah itu disesuaikan menjadi Anggun. Nah, itu saya klik lagi, saya masuk kata sandi 1 sampai 8. Saya klik close dan kita tunggu supaya terhubung. Setelah ini saya beralih ke tablet dengan cara yang sama. Saya klik config, setelah itu saya pilih wireless. Setelah itu yang SSID-nya saya ganti menjadi Anggun. Pengamannya saya masukkan kata sandi 1 sampai 8. Saya klik close. Kita tunggu supaya terhubung. Di sini telah terhubung semuanya. Selanjutnya di sini saya akan mencoba mencari web browser untuk gedung A di PC gedung B. Di sini saya ketik IP server dari gedung IP server pertama, yaitu gedung A 20.20.22.2. Saya klik go. Di sini sudah berarti bisa diakses karena di sini sudah ada selamat datang di tugas Jarkom Anggun server 1. Selanjutnya saya close. Saya coba lagi di gedung A mencari web browsernya gedung B, yaitu kita masukkan
masukkan IP server masukkan IP server gedung B yaitu 128.20.22.2. Klik go. Di sini juga keluar selamat datang kembali di tugas Jarkon Anggun server 2. Berarti ini bisa diakses. Saya klik close. Di sini untuk untuk yang terakhir di sini saya coba mengpinkan dari gedung B ke gedung A. Pilot kita coba ulang dari gedung A ke gedung B. Selanjutnya kita coba ulang dari gedung B ke gedung A. Sukses. Sekian tutorial dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.